Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang diabetes dalam kehamilan. Jadi kemarin tuh ada yang request materi tentang ini. Jadi nanti sebelum ke latihan dan soalnya akan aku jelaskan sedikit ya tentang diabetes dalam kehamilan. Itu ya teman-teman ya. Oh iya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum bergabung di grup hukum kebidanan, silakan bergabung terlebih dahulu. Untuk linknya akan aku cantumkan di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan seleksi kompetensi bidang untuk kebidanan, boleh juga gabung di grup hukum kebidanan ya teman-teman ya. Karena untuk soal-soal kebidanannya hampir mirip gitu. Oke, sebelum ke materinya, aku ingetin lagi juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja ya. Oke, sebelum kita ke diabetes dalam kehamilan, aku ini ya teman-teman jelasin dikit sebenarnya apa sih DM. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi aku review sedikit-sedikit ya. Jadi, diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau yang dikenal juga dengan penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah ini cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Itu ya teman-teman untuk pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Oke, next ya. Aku tidak menuntut teman-teman untuk hafal, tapi setidaknya teman-teman paham. Oh, diabetes mellitus adalah ini, karena ini disebabkan oleh ini, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih tanda dan gejala diabetes mellitus itu? Tanda-tandanya ya sering kencing, rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, pandangan mata kabur, kemudian mudah lelah, kadar gula darahnya tinggi, kemudian lukanya lambat untuk sembuh ya kan teman-teman sering melihat kan yang lukanya lambat sembuh ketika dia menderita diabetes. Kemudian ada juga ini ya teman-teman berat badannya turun drastis gitu ya. Ini untuk tanda dan gejalanya. Oke, next. Nah, faktor risiko diabetes mellitus itu apa ya? Yang pertama teman-teman, ada karena faktor keturunan atau genetik. Kemudian yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Yang keempat, lifestyle atau gaya hidupnya yang kurang sehat gitu ya. Kemudian kurang beraktivitas dan kurang berolahraga. Kemudian ada faktor risiko yang lain adalah dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia ini merupakan kelainan metabolisme lipid ya, yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan komponen lemak di dalam plasma darah seperti tingginya kolesterol. Nah, dislipidemia ini dapat menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh darah sehingga dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini sekilas untuk review materinya ya teman-teman ya, aku nggak menuntut teman-teman untuk dihafal, tapi paling tidak teman-teman paham gitu ya. Oke, next. Nah, apa saja sih komplikasi diabetes mellitus itu? Yang pertama, kerusakan jantung atau pembuluh darah jantung. Yang kedua, kerusakan syaraf atau neuropati, terutama di daerah perifer, kemudian menyebabkan katarak dan kebutaan atau retinopati, kemudian kerusakan ginjal atau nefropati, selanjutnya disfungsi seksual atau impotensi, terus kerusakan pembuluh darah kaki, dan kematian jaringan. Ya, ini sekilas untuk komplikasi DM. Nah, kita sekarang ke klasifikasi diabetes mellitus dalam kehamilan. Nah, teman-teman ini harus paham ya. Jadi, klasifikasinya DM dalam kehamilan itu ada diabetes mellitus dan diabetes mellitus gestasional. Nah, biasanya teman-teman yang pernah praktik nih di poli KIA atau di poli ibu ya, biasanya kan ketika ANC ya, ibu kan diminta untuk cek lab. Nah, biasanya dicek
gula darahnya, reduksi urinnya, seperti itu ya, protein urinnya. Nah, teman-teman harus paham masing-masing kegunaan dari cek labor itu tuh fungsinya buat mendeteksi penyakit apa sih gitu ya. Kemudian klasifikasi DM dalam kehamilan ya. Nah, yang pertama diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini ibu sudah memiliki riwayat diabetes mellitus sejak sebelum hamil. Ini ya teman-teman ya. Kalau si ibu ini udah punya riwayat DM sebelum hamil, berarti dikatakan si ibu itu menderita diabetes mellitus. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ya diabetes mellitus gestasional, gejala diabetes ini pertama kali muncul dalam kehamilan tanpa ada riwayat diabetes sebelum hamil. Jadi kalau diabetes mellitus, si ibu ini pernah memiliki riwayat DM. Kalau diabetes mellitus gestasional, si ibu ini menderita diabetes pertama kali muncul dalam kehamilan ya, tanpa ada riwayat diabetes sebelum hamil. Oke, sampai sini paham ya? Next. Nah, risiko DM dalam kehamilan. Nah, biasanya ini juga sering keluar ya. Bagi ibu. Nah, bagi ibu akan berisiko untuk terjadi trauma pada jalan lahir karena bayi besar gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagi janin, ini risikonya adalah makrosomia atau giant baby atau baby raksasa gitu ya. Dan hipoglikemi. Kenapa ya kok bisa dikatakan risiko DM untuk janin itu hipoglikemi. Nah, oke, nanti akan aku bahas. Nah, ibu hamil yang mengalami diabetes akan mengalami peningkatan kadar gula dalam darah. Gula darah yang tinggi ini dapat mengalir ke peredaran darah bayi dan memicu produksi insulin dalam tubuh bayi. Gitu. Nah, saat bayi lahir, asupan glukosa dari plasenta ini kan turun ya teman-teman ya. Sementara kadar insulin dalam tubuh bayi masih tinggi gitu ya. Jadi glukosanya glukosanya turun ya karena si bayi ini kan lahir kemudian jepit potong tali pusat gitu kan akan terpisah dari plasentanya itu. Nah, menyebabkan glukosanya ini kan turun pada bayi, tapi kadar insulin pada tubuh bayinya ini masih tinggi. Nah, keadaan ini menyebabkan hipoglikemi pada bayi baru lahir. Gitu, teman-teman ya. Kenapa kok dikatakan beresiko hipoglikemi pada bayi? Ya ini, ya, asupan glukosanya pada bayi turun sedangkan insulinnya tinggi. Nah, pada bayi, gejala hipoglikemi terkadang tidak khas, namun ada beberapa gejala umum yang bisa dikenali, antara lain bayi terlihat lemas dan tidak mau menyusu. Pada kondisi yang parah, bayi bisa kejang, berhenti bernafas, dan bibir serta kukunya menjadi kebiruan. Nah, teman-teman perlu tahu ini ya, kadang kan ditanyain juga apakah diagnosa potensial dari diabetes mellitus gitu. Kan teman-teman bisa jawab ini. Kalau bagi ibu ini trauma jalan lahir karena bayi besar, kalau bagi janin makrosomia atau giant baby dan hipoglikemi. Gitu ya. Nah, soal yang pertama. Nah, buat teman-teman yang mau coba jawab dulu, silakan di-skip dulu videonya. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita baca dulu pertanyaannya seperti biasa. Apakah pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas? Oke, kita baca ya. Nyonya C, umur 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB ya atau praktik mandiri bidan untuk periksa. Nah, Nyonya C ini mengeluh mudah haus dan lapar, mengeluh sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, TFU-nya 40 cm, janin tunggal, hidup, presentasi kepala, belum masuk PAP, berat badan ibu naik 17 kilo. Tidak ada riwayat apapun sebelum hamil. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika mengerjakan soal bingung nih, kira-kira apa ya yang kita bisa highlight gitu dari soal ini gitu ya. Kita lihat dulu. Dia mudah haus dan lapar, mengeluh sering BAK. Ini kan ciri-ciri kayak mengarah ke ini ya teman-teman ya, diabetes seperti itu. Nah, kemudian untuk ini teman-teman kenaikan berat badan ibu ini kan juga
teman-teman bisa ngecek pakai IMT. Nah, apakah ini kelebihan atau enggak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lupa pakai rumus IMT waktu mengerjakan soal, teman-teman ya ini bisa dari ini ya teman-teman ya, kalimat yang ini mudah haus dan lapar. Ini lebih mengarah ke diabetes gitu. Kalau misalnya teman-teman lupa cara menghitung MT ibu gitu ya. Kemudian TFU-nya kok gede banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini kalau kepepet teman-teman tuh lupa gitu ya. Nah, kira-kira apa teman-teman pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas? A. Apakah protein urin? B. Apakah hemoglobin atau Hb? C. Gravidac test. D. Reduksi urin atau E. Pap smear. Kita bisa eliminasi kira-kira yang nggak mungkin gitu ya. Protein urin. Protein urin ini mengarah lebih ke preeklamsia gitu ya. Di sini apakah ada tanda-tanda preeklamsia? Sedangkan tekanan darahnya normal, ya, tidak ada udem dan lain-lain. Ya, kalau preeklamsia biasanya soalnya mengarah ke itu ya teman-teman, udem, kemudian ada kalimat refleks patelanya, kemudian tekanan darahnya, penglihatannya seperti itu, pusing, berkunang-kunang dan lain-lain. Sedangkan ini enggak ada. Kita bisa coret opsi A ya teman-teman ya. Kita bisa coret opsi A-nya. Oke, bisa coret. Oke. Kemudian yang B, hemoglobin. Hemoglobin ini kan lebih mengarah ke si ibu ini anemia atau enggak ya. Ini enggak ada kata-kata juga ya. Konjungtivanya seperti apa itu enggak ada mengarah ke situ. Berarti kita bisa eliminasi ya. Kemudian yang C, Gravidac test. Gravidac test ini sama dengan PP test ya. PP test. Oke, teman-teman ya. Kan ini ibunya udah hamil, kenapa dicek PP test lagi? Kan nggak mungkin banget ya kita coret. Oke, kemudian kita ke E dulu ya, pap smear. Pap smear ini kan lebih ke, ayo, apa yang kemarin teman-teman? Lebih mengarah ke kanker serviks ya, mulut rahim. Bukan ya berarti ya. Berarti kita bisa eliminasi opsi A, B, C, dan E. Nah, tinggal opsi D ya. Berarti jawabannya yang apa? Opsi D. Nah, reduksi urin ini ya teman-teman, ini untuk pemeriksaan penunjang ya, untuk mengetahui kadar gula darah pada ibu. Gitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Ini kan ibaratnya soal satu ini kan berpengaruh banget. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Tuh. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, kemudian kita ke soal, oh udah habis. Jadi seperti itu ya untuk materi tentang diabetes mellitus. Jadi nanti sekitaran kayak pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan itu apa, kemudian penata laksanaannya seperti apa. Kalau misalnya si ibu ini periksa di BPM, kemudian di cek lab hasilnya si ibu ini kadar gula darahnya tinggi, nah bisa dirujuk ke spesialis OB/GYN gitu ya. Nanti biasanya di rumah sakit akan ada kerjasama antar tim ahli penyakit dalam, kemudian penyakit kandungan dan ahli gizi. Nanti akan diberikan konseling tentang dietnya, pemberian insulin jika diperlukan, kemudian pemantauan perkembangan janin dengan pemeriksaan USG, kemudian TFU-nya, kemudian dilakukan kardiotokografi, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai salah gitu ya, karena insya Allah ini gampang gitu. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada komen atau saran, ya silakan teman-teman langsung aja komen di bawah, oke? Dan selalu aku ingetin bisa karena terbiasa, ya teman-teman ya. Harus dilawan malesan. Harus dilawan malesnya, pokoknya teman-teman harus terus semangat, bisa karena terbiasa gitu ya. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan ujiannya. Dan aku ingetin lagi sebelum aku tutup videonya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe
Jangan lupa tekan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Gitu ya teman-teman ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke.